Perkenalkan, nama saya Davaisan Andika dengan NIM 23 11 58 93. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Big Data ini dengan judul Analisis Performa Pemain Sepak Bola menggunakan metode Cummins Clustering pada dataset appearances. Pada tahap pertama yaitu lewat dataset dan struktur data yang mana saya simpan di Google Drive. Selanjutnya menampilkan 5 data teratas. Di sini menunjukkan atau menampilkan outputnya. Output tersebut menampilkan pemain sepak bola pada pertandingan resmi yang direkam per individu pemain dalam satu laga. Variabel performa seperti kartu kuning, kartu merah, gol dan assist, dan menit bermain gunakan untuk menggambarkan kontribusi pemain selama pertandingan. Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar pemain bermain penuh selama 90 menit dan kontribusi gol dan assist yang bervariasi. Selanjutnya, informasi struktur dataset. Terdapat output seperti pada gambar yang mana memiliki total sekitar 1.700.000 data dan 13 atribut yang terdiri dari 9 atribut bertipe numerik dan 4 atribut bertipe objek yang mencakup yellow card, red card, goal, assist, dan menit bermain yang menjadi indikator utama performa pemain. Sementara itu, atribut kategorial berisi identitas dan konteks bermain seperti appearance ID, player name, kompetisi, dan tanggal. Selanjutnya, statistik deskriptif menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 1.700.000 data dengan rata-rata menit bermain sekitar 69 menit dengan median 90 menit, mengindikasikan bahwa sebagian besar pemain bermain hampir penuh dalam satu pertandingan. Nilai gol dan assist memiliki rata-rata yang rendah, masing-masing sebesar 0,096 dan 0,075 serta median 0, yang menunjukkan mayoritas pemain tidak mencetak gol maupun assist dalam satu pertandingan. Variabel yellow card dan red card juga didominasi oleh nilai 0 dan rata-rata 0,15 dan 0,004, menandakan bahwa pelanggaran berat relatif jarang terjadi secara keseluruhan. Distribusi data bersifat timpang dan dominasi nilai 0 pada sebagian besar fitur, mencerminkan karakteristik alami dalam sepak bola dan menjadi pertimbangan penting dalam proses pemodelan dan evaluasi model. Selanjutnya, tahapan data preprocessing. Yang pertama, menghapus duplikasi dan missing value. Di sini ada cek data, menghapus, cek missing value, dan menghapus missing value.
Selanjutnya membuat label target atau klasifikasi, yaitu yang dicari seperti goal, assist, dan performa, yang menandakan yang digunakan adalah high dan low. Berdasarkan kontribusi statistik, khususnya jumlah gol dan assist, pemain dikategorikan memiliki performa high apabila mencetak gol dan atau memberikan assist dalam pertandingan. Sedangkan pemain yang tidak memiliki kontribusi gol maupun assist dikategorikan sebagai performa yang low. Pendekatan ini digunakan untuk membentuk variabel target dan selanjutnya menjadi dasar proses klasifikasi menggunakan metode machine learning. Selanjutnya tahapan data analisis atau EDA. Pertama, distribusi menit bermain. Pada grafik di atas menunjukkan sebagian besar pemain memiliki durasi bermain yang terkonsentrasi kuat di sekitar 90 menit. Yang mempresentasikan adalah pemain inti yang bermain penuh. Puncak distribusi yang sangat tinggi tersebut menandakan bahwa mayoritas berasal dari pemain yang tidak tergantikan. Sementara sebaran di bawah 90 menit menggambarkan pemain cadangan atau pemain yang digantikan sebelum pertandingan berakhir. Selanjutnya distribusi gol dan assist. Di sini ada outputnya. Grafik distribusi gol dan assist menunjukkan pola sebaran yang sangat condong ke nilai 0, yang mengindikasi bahwa mayoritas pemain tidak mencetak gol maupun assist dalam satu pertandingan. Puncak frekuensi tertinggi berada pada nilai 0, menegaskan bahwa kontribusi ofensif. Nilai gol dan assist di atas 1 hingga 6 terlihat sangat jarang, membentuk distribusi panjang ke kanan, yang mencerminkan kejadian luar biasa seperti pemain dengan performa ofensif tinggi dalam satu laga. Selanjutnya, perbandingan performa pemain. Grafik distribusi performa pemain menunjukkan ketidakseimbangan kelas yang cukup signifikan, di mana mayoritas data berada pada kategori low, sementara kategori high jumlahnya jauh lebih sedikit, yang mana sebagian besar penampilan pertandingan pemain tidak memberikan kontribusi ofensif yang signifikan dalam bentuk gol atau assist. Sebaliknya, hanya sebagian kecil pemain yang mampu mencapai performa tertinggi dalam satu pertandingan. Pola ini mencerminkan kondisi nyata dalam sepak bola di mana kontribusi gol dan assist biasanya didominasi oleh pemain tertentu, serta menjadi perhatian penting dalam permodelan klasifikasi karena berpotensi menimbulkan class imbalance yang dapat mempengaruhi kinerja model jika tidak ditangani dengan tepat. Selanjutnya seleksi fitur. Pertama, encoding target variabel. Output tersebut menunjukkan proses encoding variabel target performa dari data kategori yang menjadi numerik, di mana kelas high direpresentasikan dengan nilai 0 dan kelas low dengan nilai 1.
Ini dilakukan agar label performa dapat diproses oleh algoritma machine learning yang umumnya memerlukan input numerik. Dengan adanya performance encoded, model klasifikasi dapat mempelajari pola hubungan antara fitur-fitur statistik pemain dan kategori performa secara lebih efektif. Selanjutnya menentukan tour dan target, yaitu menit bermain, goal, assist, yellow card, red card. Selanjutnya fitur importance, yaitu menggunakan random forest. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel goal memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan performa pemain dengan nilai sebesar 0,552 dan diikuti dengan assist sekitar 0,44 yang menegaskan bahwa kontribusi ofensif merupakan faktor utama dalam klasifikasi performa. Sementara itu, menit bermain memiliki pengaruh sangat kecil, yaitu 0,004, dan variabel disiplin seperti red card, yellow card hampir tidak berkontribusi terhadap penentu kelas performa, menunjukkan bahwa model lebih menekan output langsung berupa gol dan assist dibandingkan pelanggaran, serta sejalan dengan pendekatan domain knowledge dalam menilai performa pemain sepak bola. Selanjutnya tahapan modeling, yaitu split data. Selanjutnya menormalisasi data dan training model menggunakan random forest classifier. Selanjutnya simpan model. Selanjutnya evaluasi model dengan prediksi model. Selanjutnya conversion metric-nya. Sini hasil evaluasi model diperoleh nilai akurasi sebesar 1,0 yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan seluruh data uji dengan benar tanpa adanya kesalahan prediksi. Hal ini diperkuat oleh nilai precision, recall, event score untuk kedua kelas, yaitu kelas 0 atau low performance dan 1 atau high performance yang semuanya bernilai 1. Dengan ini menunjukkan bahwa seluruh data pada kelas 0 sebanyak 49.856 data berhasil diprediksi dengan benar sebagai kelas 0, dan seluruh data pada kelas 1 sebanyak 291.501 data juga berhasil diprediksi dengan benar sebagai kelas 1 tanpa adanya kesalahan klasifikasi atau false positif maupun false negatif. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.